Halo para saudara terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat namanya Taman Rosario Montfort. Ini adalah pintu gerbang masuk kawasan Montfort. Anda akan menemukan di depan pintu gerbang ini ada tulisan Seminari Montfort, Pondok Kebijaksanaan Jalan Joyo Agung nomor 100. Anda bisa menemukan tempat ini di Google Map sebagai petunjuk untuk bisa menuju ke tempat ini. Ini adalah jalan masuk menuju Montfort area. Kita akan berjalan memasuki Montfort area. Nah, di sisi sebelah kiri Anda akan menemukan area parkiran. Anda bisa memarkir kendaraan Anda baik roda 2 maupun roda 4, dan sesuai pengalaman saya di tempat ini tidak pernah dipungut biaya parkiran. Nah, tampak dari depan kita menemukan sebuah gedung, namanya adalah Rumah Bina Para Frater SMM. Nah, di sisi sebelah kanan kita akan menemukan dan melihat ada sebuah taman. Nah, masih di bagian depan kita menemukan dan bisa melihat ada sebuah patung. Patung ini adalah patung Maria Montfort. Oke, kita sudah berjalan memasuki tempat ini dan sekarang kita menemukan ini adalah Biara Kongregasi Serikat Maria Montfortan yang disingkat SMM. Ini adalah biara, tempat di mana para frater dibina untuk kemudian menjadi imam. Hari ini saya datang pada siang hari sehingga cuacanya sangat cerah. Langit pun sangat biru, seperti yang tampak pada video ini. Oke, di sisi sebelah kiri kita masih melihat ada parkiran seperti ini. Lalu kemudian masih di depan patung Maria Montfort. Di sisi sebelah kanan kita akan menemukan sebuah taman dengan tulisan Montfort seperti ini. Montfort. Oke, selanjutnya kita akan berjalan memasuki Gua Maria dan Taman Rosario Montfort. Ini adalah jalan masuknya. Dia sedikit menanjak dan ada dua pilihan, Anda boleh berjalan melewati tangga-tangga ataukah dia di jalan yang rata tetapi tetap posisi menanjak. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah lanjut usia, ya harus berhati-hati. Oke, kita akan segera masuk. Kita akan belok kanan dan kita akan melihat ada apa di sini. Jalan-jalan sama Maria, kamu tak terbilang. Nah, di sisi sebelah kanan ada sebuah ikon dan dalam sebuah keterangan dikatakan Taman Maria Montfort ini bercorak mariologis. Jawaban atas pertanyaan siapa itu Maria ada pada kata-kata malaikat Gabriel dan kata-kata Elizabeth. Pada kata-kata malaikat, Maria dikatakan dia adalah yang dikaruniai. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, itulah yang diungkapkan dengan ikon sayap dengan buku bertuliskan. Saya baca sesuai dengan tulisan yang ada ya.
kalau salah Arab maklum. Khaire kekaritomene. Pada kata-kata Elizabeth, Maria adalah yang telah percaya, ditemukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 45. Itulah yang diungkapkan dengan ikon Elizabeth yang menyambut kunjungan Maria. Kata malaikat kepada Maria, "Salam engkau yang dikaruniai." Itulah arti dari ikon ini. Setelah melewati ikon yang pertama, kita terus berjalan mencari di manakah tempat Taman Rosario itu. Kita terus berjalan dan inilah Taman Rosario Montfort. Ada apa di sini? Mari kita melihat bersama-sama. Inilah Taman Rosario Montfort. Dalam Taman Rosario Montfort ini ada penjelasan tentang taman ini dan penjelasan tentang Rosario. Kata Rosario berasal dari kata bahasa Latin yakni Rosarium yang berarti taman mawar. Doa Salam Maria itu seperti mawar dan berdoa Rosario itu pun seperti merangkai mawar. Di belakang ikon Maria menggendong Yesus terdapat ikon Yesus menggendong domba. Sikap Yesus terhadap manusia seperti sikap gembala terhadap domba. Sikap ini secara manusiawi ikut dibentuk oleh sikap Maria sebagai ibu terhadap dirinya sebagai anak. Nah, itulah arti ikon-ikon yang ada di taman ini. Nah, inilah tamannya. Yang berwarna merah itu adalah butir Salam Maria, maka yang berwarna merah itu jumlahnya 10. Lalu yang warna putih itu adalah kemuliaannya. Kita hitung bersama-sama di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu butir-butir Rosario. Ya, jadi Anda bisa berjalan mengelilingi butir-butir ini, mawar-mawar ini. Tapi ingat, mawar ini terbuat dari semen, bukan bunga asli ya. Tapi tadi menggambarkan tentang mawar. Rosario, berdoa Rosario itu seperti merangkai mawar. Nah, di tempat ini sangat sejuk karena dikelilingi dengan begitu banyak pohon-pohon yang rindang. Nah, di sudut-sudut taman ini ada tiang-tiang itu adalah peristiwa-peristiwa Rosario. Jadi kalau orang ke tempat ini mau berdoa Rosario menggunakan peristiwa sedih, peristiwa gembira dan lain-lain sebagainya, bisa melihat di tempat ini. Salah satu contohnya. Nah, ini tamannya. Masih sangat rindang.
Disebut Taman Rosario karena taman ini membentuk sebuah rosario seperti ini, salib. Oke, kemudian yang warna putih tadi apa Bapak kami? Yang 3 warna merah ini adalah salam putri Allah Bapa, salam bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus, lalu kemuliaan. Oke. Nah, Bapak kami ya diulang lagi ya. Oke, membentuk salib. Kemudian seperti dikatakan tadi, 3 warna merah ini salam putri Allah Bapa dan seterusnya. Lalu kemudian kita menuju ke sebelah kanan ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang berwarna merah ini adalah simbol 10 Salam Maria. Tadi kita sudah menghitung bahwa jumlahnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maju lagi 9 dan 10. Setelah itu yang warna putih kemuliaan, lalu Papa kami lagi, dan seterusnya. Kita berjalan berkeliling. Dengan demikian yang berwarna merah ini, yang mengelilingi lingkaran ini berjumlah 50 butir salam Maria. Begitu ceritanya. Banyak orang berkunjung ke tempat ini dan mereka berdoa dengan sangat nyaman karena memang suasana di tempat ini sungguh sangat sejuk, apalagi dipenuhi dengan begitu banyak pohon yang rindang. Suasana juga tenang sehingga mendukung setiap orang yang datang ke tempat ini untuk berdoa atau berdevosi kepada Bunda Maria dalam suasana hening. Setelah kita mengunjungi Taman Rosario, sekarang kita keluar dan berjalan lagi ke bagian atas. Ada petunjuk di sini. Anda tidak perlu takut karena ada toilet, terus ada kios rohani. Anda bisa berbelanja benda-benda rohani di tempat ini.
Lalu kemudian ada petunjuk juga arah panah menuju ke sebelah kanan adalah Taman Pieta. Nah, setelah ini kita akan menuju ke Taman Pieta di sebelah kanan sana. Nah, ini adalah Taman Pietanya. Dalam Taman Pieta ini ada sebuah keterangan yang menggambarkan tentang tempat ini. Oke. Kolam di tempat ini berbentuk salib. Di kepala salib itu terdapat patung Pieta. Dan di sisi kiri dan kanan salib terdapat 6 tiang pancuran air seperti Anda lihat ini. Tiang-tiang ini menggambarkan ke-6 tempayan air yang diubah oleh Yesus menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Itu kita temukan dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Nah, dalam kisah itu dikatakan Yesus mengubah air menjadi anggur adalah simbol keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus dalam kematiannya di salib, dan Maria hadir dalam peristiwa pada saat itu. Nah, di sisi sebelah kanan Anda bisa melihat sebuah lukisan Paus Yohanes Paulus II sementara berdoa rosario, dan ada sebuah tulisan yakni Totus Tuus. Totus Tuus adalah moto kerasulan dari Paus Yohanes Paulus II. Moto ini berarti sepenuhnya milikmu, dan moto ini menunjukkan devosi yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II kepada Bunda Maria yang sangat kuat, serta rasa hormatnya pada Santo Louis de Montfort beserta karya-karya Mariologinya. Nah, itulah penjelasannya. Selanjutnya kita akan berpindah lagi ke sebelah, ke patung atau Taman Pieta. Di belakang patung Pieta ada sebuah tulisan, Fiat Voluntas Tua. Nah, itu tulisannya, Fiat Voluntas Tua. Tulisan ini merujuk pada jawaban Maria pada saat menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ditemukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Jawaban ini dihayati Maria sepanjang hidupnya sampai di kaki salib Yesus. Fiat Maria di Nazaret menemukan ekspresinya yang radikal ketika dia berdiri di kaki salib putranya dekat Kalvari. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai Taman Pieta. Jadi kalau Anda menuju ke tempat ini akan mendapatkan penjelasan tentang Taman Pieta ini. Ini hanya sebagai informasi saja, sehingga Anda datang ke tempat ini minimal punya sedikit pengetahuan tentang
taman ini. Jadi tidak sekedar berfoto, tapi juga ya punya pengetahuan tentang tempat di mana kita berkunjung. Ini saya lagi berfoto-foto. Nah, tapi Anda berjalan di sini harus berhati-hati karena di pancuran air ini dan di tempat untuk berjalan ini licin karena memang ada air di situ. Jadi kamu harus berjalan hati-hati. Dari patung Pieta saya kemudian bergeser ke sebelah kanan dan di situ ada sebuah icon yang sementara dikerjakan, belum selesai memang. Nah, ada sebuah tulisan dan gambar Maria Ratu Segala Hati. Ini sementara dikerjakan, belum selesai, sehingga ya mungkin kedepannya kita akan melihat bagaimana tempat ini dan coraknya seperti apa. Ya kita akan melihat mungkin pada lain waktu. Oke, ini adalah ya masih di Taman Pieta. Kita melihat dari sedikit kejauhan. Ada taman, ada Pietanya, ada air, ada kolam dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke tempat ini. Totus Tuus yang merupakan karya moto kerasulan dari Paus Yohanes Paulus II yang punya makna sepenuhnya milikmu. Selanjutnya kita akan berjalan memasuki sebuah tempat yang sungguh sangat unik, yakni kios atau toko kejujuran. Nah, tentang kios atau toko kejujuran ini saya sudah membuat ya videonya apa dan bagaimana kios kejujuran itu. Nah, secara singkat dan sederhana mau dikatakan di dalam toko ini atau kios ini dijual pernak-pernik rohani dan juga ada minuman-minuman. Nah, tidak ada orang yang menjaga toko ini dan juga tidak ada CCTV yang mengontrol tempat ini. Ada petunjuk bagaimana kita masuk ke dalam toko kejujuran ini. Kita mengambil barang, mencatatnya, memasukkan uang ke dalam kotak yang sudah disediakan. Lalu ada petunjuk di situ kalau Anda membelanjakan sesuatu, misalnya harganya 8.000, lalu Anda memasukkan 10.000, itu berarti 2.000-nya Anda berdonasi untuk taman ini, sehingga tidak ada uang kembaliannya. Sekali lagi, ini adalah tempat di mana setiap orang datang untuk belajar tentang arti sebuah kejujuran. Maka nama dari kios ini adalah kios kejujuran. Nah, seperti tampak kios kejujuran. Silakan mencatat pada lembaran yang tersedia. Apa yang Anda ambil, Anda catat. Berapa uang yang Anda masukkan. Nah, inilah cara berbelanja di tempat ini. Pada video yang lain saya sudah membuat segala macam hal berhubungan dengan kios kejujuran ini. Selanjutnya kita berjalan menuju ke tempat lain. Di tempat ini sebagaimana dikatakan tadi ada begitu banyak pepohonan sehingga Anda terlindung dari sengatnya sinar matahari. Hawanya sangat sejuk.
Sekarang kita memasuki tempat yang selanjutnya adalah Gua Maria. Ini adalah Gua Maria dengan patung Bunda Maria pelindung perjalanan. Kita akan segera masuk untuk melihat dari dekat apa dan bagaimana patung Bunda Maria pelindung perjalanan, Our Lady of the Way. Nah, inilah Gua Maria, patung Bunda Maria pelindung perjalanan. Ada keterangan tentang tempat ini dan patung Bunda Maria pelindung perjalanan. Patung Bunda Maria di Gua Maria Seminari Montfort, Pondok Kebijaksanaan, merupakan replika sebuah patung kecil Bunda Maria setinggi 15 cm, diukir dari kayu oleh Santo Louis Marie de Montfort sekitar tahun 1700. Makna patung ini bila diamati dengan seksama, ada beberapa hal bisa ditemukan pada patung ini. Sikap Bunda Maria tampak bersepatu, menggambarkan bahwa ia sedang di perjalanan. Ia menggendong anaknya dengan ringan pada lengan kirinya. Kaki kiri Yesus seperti lepas dari genggaman, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Siap untuk berjalan sendiri, itulah maknanya. Selanjutnya, Maria tampil sebagai ratu dengan mahkota di kepalanya, dan secara tidak menonjol ia memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya. Ia memperlihatkan sikap hening. Matanya terarah ke depan, ke jalan yang mau ditempuh. Maria menjadi pengantara dia yang berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Sikap Yesus menggenggam sebuah apel yang tersembunyi di belakangnya, lambang dosa Adam. Dengan tangan kirinya, ia menjauhkan apel ini dari pandangan mata Maria, sementara dengan tangan kanannya, ia menunjuk kepada ibunya. Melalui gerakan kedua tangannya, Yesus menunjukkan ibunya kepada kita. Inilah ibuku, dia juga ibumu dan ratumu. Dia lain dari Hawa zaman dahulu. Ia penuh dengan rahmat dan tidak pernah mengenal apel Adam. Dia tanpa noda. Melalui dia aku datang di dunia untuk menjelma menjadi manusia. Ikutlah teladanku dan dengan mempercayakan dirimu kepadanya, dengan setia ia akan melindungi perjalanan hidupmu hingga mencapai tujuan. Pada dada Yesus tampak luka akibat tusukan tombak. Ia putra Allah yang penuh kemesraan, digendong oleh Maria. Ia penyelamat kita yang hatinya tertembus tombak dalam misteri penebusan di kayu salib. Di bawah salib itu, ia menjadikan ibunya yang tak bernoda sebagai bunda kita, sebagai ratu kita. Kita pergi kepada Maria hanya seperti pergi ke jalan untuk sampai ke tujuan akhir kemana kita melangkah, yaitu Yesus putranya. Dalam buku Montfort nomor 94,
Ini adalah taman atau pelataran di depan Gua Maria, patung Bunda Maria pelindung perjalanan. Ya, pelatarannya cukup luas dan berada di bawah pohon-pohon yang rindang, sehingga Anda akan merasa nyaman untuk berdoa di tempat ini. Jalan Per Mariam ad Jesum. Oke, ada taman di sini juga, dan di bawah sana itu adalah biara para frater dan Romo SMM. Selanjutnya kita akan melihat sebuah patung. Nah, di depan sana ada sebuah keterangan, dikatakan di sana bahwa tempat pijakan Elizabeth menyerupai perahu. Hal itu mengungkapkan apa yang dikatakan oleh orang kudus Santo Montfort, masuk ke dalam Maria bagaikan ke dalam bahtera Nuh, dalam Bakti Sejati nomor 175. Kata-kata malaikat Gabriel merujuk pada inisiatif Allah yang memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus dan melengkapi dia dengan anugerah-anugerah yang diperlukan untuk itu. Kata-kata Elizabeth merujuk pada jawaban Maria terhadap apa yang disampaikan malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Injil Lukas bab 1 ayat 38. Nah, ini juga adalah sebuah kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Santo Montfort. Kami tambahkan jiwa kami padamu, ya harapan kami, seperti pada sebuah jangkar kokoh keselamatan. Ada jangkar di situ, dan kita menambahkan hati kita. Ada juga sebuah tulisan di sini. Kata Elizabeth kepada Maria, berbahagialah ia yang telah percaya. Injil Lukas bab 1 ayat 45. Selanjutnya kita melihat sebuah patung yang berada di tengah-tengah taman. Nah, penjelasan tentang patung dan taman ini adalah fiat Maria itu seperti sambutan tanah yang baik terhadap benih yang ditaburkan dalam perumpamaan Yesus tentang seorang penabur, yakni dalam Injil Lukas bab 8 ayat 8 sampai 15. Jauh sebelum Maria menyambut firman Allah dalam rahimnya, dia telah menerima dalam hatinya. Itulah yang diungkapkan dengan patung Yesus sang penabur. Nah, seperti tampak dalam gambar atau video ini, barisan-barisan bata di taman yang terhubung dengan satu titik tengah yang sama adalah gambaran dari persekutuan semua orang yang mengimani Yesus dan didiami oleh Roh-Nya. Maria adalah anggota unggul dalam persekutuan itu. Jadi jika Anda datang dan berkunjung ke tempat ini, teristimewa di area ini, maka inilah penjelasannya. Ada dalam persekutuan, dan patung itu menggambarkan Yesus sebagai penabur. Dikisahkan tadi dalam kisah perumpamaan Yesus tentang seorang penabur dalam Injil Lukas bab 8 ayat 8 sampai 15. Nah, di daerah ini atau kawasan ini ada begitu banyak bunga-bunga yang sungguh sangat indah, tampak seperti ini. Wow, keren sekali. Bunga yang lagi mekar dengan warna yang sangat indah. Anda bisa melihat seperti sekarang ini. Oke, demikian perjalanan kita dan penjelasan singkat mengenai Taman Rosario Montfort pada kesempatan ini. Semoga melalui penjelasan ini dan kunjungan pada kesempatan ini, kita semakin mencintai Bunda Maria, sehingga semakin banyak berdevosi kepada Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah fiat Maria. Terima kasih, berkah dalam.